Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Saya berharap saudara semua dalam keadaan yang selalu sehat, tetap sehat, dan semakin sehat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Lydia Lim dan pada channel YouTube saya Lydia Lim Ministry. Saat ini kembali saya mau sharing singkat kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan belajar tentang kejujuran atau menjadi orang yang jujur. Jujur adalah suatu sifat, suatu nilai, suatu karakter yang Allah berikan kepada saudara dan saya untuk tetap kita kerjakan sehari-hari dengan tuntunan Roh Kudus. Orang yang jujur adalah orang yang menerima firman Tuhan, menyimpannya dalam pikirannya, memperkatakannya dalam mulutnya, dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kadang kita berpikir susah ya menjadi orang yang jujur, banyak sekali godaannya, banyak ujiannya. Tetapi kalau orang itu mengandalkan Roh Kudus itu sendiri yang akan menuntun kita, selalu mengingatkan kita, selalu menolong kita untuk kita tetap berperilaku jujur. Kita mau belajar dari satu kehidupan Yusuf. Yusuf adalah seorang anak yang istimewa bagi Yakub dan dia mendapat perlakuan spesial di antara saudara-saudaranya. Dan dia terbiasa menerima didikan untuk berlaku jujur, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam tingkah laku kebenaran, dan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Yusuf ini menjadi orang yang manis tingkah lakunya, mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Suatu hari Yusuf bermimpi, dan karena dia adalah orang yang jujur, orang yang polos, dia menceritakan apa adanya mimpinya kepada semua saudara-saudaranya. Dan ternyata ini membuat saudara-saudaranya benci dan berniat akan menyingkirkan Yusuf. Karena dalam mimpi itu, seolah-olah saudara-saudaranya menyembah Yusuf dan Yusuf menjadi penguasa bagi kehidupan saudara-saudaranya. Dan ini menimbulkan kebencian. Sehingga bersepakatlah semuanya saudara itu untuk membunuh Yusuf. Lalu Yusuf pada suatu hari ditangkap dan dikerjain oleh saudara-saudaranya dan dimasukkan ke dalam sumur kosong dan akhirnya perjalanan hidupnya sangat berliku-liku. Tetapi dari sini kita bisa melihat penyertaan Tuhan bagi orang yang hidupnya tetap jujur dan berkenan kepada Tuhan. Singkat cerita, Yusuf menjadi budak pada keluarga Potifar, seorang pegawai istana raja di Mesir. Di sini pun Yusuf tetap bersikap jujur. Dia bekerja dengan baik, dengan jujur, dan dengan benar sehingga menimbulkan kasih sayang bagi tuannya yaitu Potifar. Akhirnya Potifar memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk mengelola urusan rumah tangga dan urusan pekerjaannya. Yusuf pun diberkati oleh Tuhan dan mendapat penyertaan dari Tuhan. Dia diberkati oleh Tuhan karena kejujurannya. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun, keluarga Potifar mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan karena keberadaan Yusuf ini. Tetapi saudara, iblis tidak suka kepada Yusuf dan dia berusaha menjatuhkan Yusuf supaya Yusuf jatuh dalam dosa dan Yusuf mengalami kekalahan. Yusuf digoda oleh istri Potifar. Jadi Yusuf ini adalah seorang yang tampan, yang ganteng gitu, keren gitu ya. Sehingga istri tuannya ini, yaitu istri Potifar, jatuh cinta kepada Yusuf dan berusaha merayu Yusuf dengan segala cara untuk berselingkuh, melakukan perbuatan yang jelas akan menentang firman Tuhan. Tetapi Yusuf bisa mempertahankan jati dirinya. Dia mempertahankan hidupnya tetap hidup dalam kejujuran. Dia memilih untuk takut dengan firman Tuhan.
Walaupun Yusuf akhirnya difitnah oleh istri Potifar, dituduh mau memperkosa istri Potifar, dan akhirnya dia dimasukkan dalam penjara. Di penjara ini pun Yusuf laki-laki tetap hidup jujur dan tingkah lakunya menyenangkan hati kepala penjara, sehingga membuat kepala penjara ini menyerahkan semua urusan tahanan ini kepada Yusuf. Dan Yusuf mendapat kasih sayang dari Tuhan. Saudara bisa bayangkan, Yusuf menjadi pimpinan para tahanan raja. Ini situasi yang tidak mudah bagi Yusuf. Kalau Yusuf gampang digoda, bisa saja para tahanan ini mencoba merayu Yusuf, menyogok, menyuap Yusuf untuk melepaskan tahanan ini, dan tahanan ini bisa keluar dari penjara, kabur. Tetapi Yusuf tidak mau. Dia tetap hidup jujur, takut dengan Tuhan. Dan akhirnya dia mendapat kasih sayang Tuhan. Akhirnya Yusuf kehidupannya mulai diangkat oleh Tuhan. Dia mengalami satu peristiwa di mana dia berhasil mengartikan mimpi raja. Dan hidup Yusuf berubah total. Yusuf diangkat oleh raja menjadi penguasa di kerajaan Mesir saat itu. Saudara, kita bisa melihat bahwa orang yang hidupnya jujur, dia akan mujur, yaitu memperoleh banyak keberuntungan dan penyertaan Tuhan. Firman Tuhan pun berkata dalam Amsal pasal 2 ayat 7, mengatakan, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang hidupnya tidak bercelah. Ini adalah firman Tuhan. Saudara, jangan takut untuk bersikap jujur. Jangan berpikiran, oh kalau aku jujur nanti banyak masalah. Tidak. Ingat pada peristiwa Yusuf. Yusuf mengalami masalah, tetapi ada penyertaan Tuhan. Jangan percaya dengan pepatah yang mengatakan orang yang jujur hidupnya akan hancur, akan hidup kojur gitu ya. Tidak, itu sesat. Tapi firman Tuhan menyatakan orang yang jujur hidupnya akan mujur karena akan mengalami banyak pertolongan dari Tuhan. Mari saudara, kita bersama-sama hidup jujur dalam setiap hari. Dalam keluarga kita belajar, bahkan kita mengajarkan anak-anak kita untuk hidup jujur. Jujurlah satu sama lain, suami dengan istri, istri dengan suami, dengan anak-anak, supaya kehidupan kita mengalami penyertaan Tuhan. Jujurlah dalam pekerjaan saudara, apalagi jika pekerjaan saudara mungkin bersinggungan dengan keuangan, saudara tetap harus jujur. Karena orang yang jujur tidak akan kalah oleh situasi apapun. Karena orang yang jujur adalah orang yang bernilai, yang dia mengerti kebenaran firman Tuhan dan berusaha menjalankan firman Tuhan itu. Dia tidak kompromi dengan dosa. Jujurlah juga dalam pelayanan saudara, dalam hubungan saudara dengan teman-teman saudara, jujurlah itu. Ingat, orang yang jujur akan mujur dan disertai Tuhan. Sebaliknya, orang yang tidak jujur akan mengalami hukuman Tuhan. Ingat peristiwa Ananias dan Safira, di mana dia tidak jujur di hadapan Tuhan. Dia mengalami hukuman Tuhan, mati seketika. Sungguh sesuatu yang menakutkan. Mari saudara, kita minta tuntunan Roh Kudus untuk kita supaya bisa hidup jujur, supaya kita bisa memutuskan satu kejujuran itu akan menjadi nilai yang aku persembahkan untuk Tuhan. Orang yang jujur akan mengalami penyertaan Tuhan. Dimanapun saudara berada, kalau tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa bagikan kepada teman-teman, kepada saudara Anda, kepada keluarga Anda. Dan kita akan kembali berjumpa dalam tayangan video renungan singkat lainnya. Kiranya saudara tetap like dan subscribe channel YouTube saya di Lydia Lim Ministry. Dan Tuhan Yesus memberkati.